Hai Mood Boosters, Happy New Year 2022. Walaupun agak telat ya 7 hari, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang lagi hype-hype-nya banget, yaitu ya sesuai judul video ini, Metaverse. Dan walaupun Metaverse itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya virtual reality yang bisa kita akses dengan Oculus Quest, tapi itu tidak cuma tentang virtual reality, ada banyak pengaruhnya juga dengan augmented reality, NFT, decentralized, and menurut aku ada pengaruh juga ke blockchain dan crypto, dimana akan aku kupas di video ini berdasarkan sekian banyak artikel dan berita yang sudah aku baca. Oke, jadi setelah aku melakukan research tambahan dan akhirnya aku bikin catatan buat diri aku sendiri, kita akan mulai masuk ke penjelasannya Metaverse terlebih dahulu. Mulai dari perusahaannya Mark Zuckerberg yang sekarang dikenal dengan Meta. Dia menganggap konsep Metaverse sebagai kumpulan dari ruang virtual di mana kita bisa berkreasi dan mengeksplorasinya dengan orang lain yang tidak bersama dengan kita secara fisik, tapi bisa bersama dengan kita secara virtual. Dan dia juga lebih mengarah ke sebuah rekreasi internet secara 3D, secara virtual gitu. Kalau orang lain juga ada yang menganggap Metaverse sebagai suatu decentralized virtual world, dan ada yang lebih mengarah ke game virtual world yang udah lebih berkembang. Mungkin kita bisa lihat dengan sekarangnya sudah ada The Sandbox dan Decentraland ya, yang seperti virtual world game tapi lebih maju dengan udah mengadopsi teknologi blockchain, sudah decentralized, dan in-game asetnya tuh udah menggunakan NFT. Nanti aku juga akan menjelaskan mengapa Metaverse ini berdampak baik ke NFT dan tentunya juga ke kripto ya. Mungkin kita bisa lihat-lihat dulu nih ke belakang. Kalau dulu yang udah main Facebook, mungkin inget dengan yang namanya Pet Society ya, di mana kita bisa bikin avatar kita sebagai suatu pet, kita bisa beliin dia baju, dekorasi rumahnya dan sebagainya. Bisa juga visit rumah teman. Nah, kurang lebih The Metaverse itu seperti a virtual world yang lebih improve dari game-game yang sudah ada dulu. Misalnya juga kayak The Sims, teman The Sims ya nggak gitu Metaverse sih, karena kita bisa kontrol banyak karakter lah ya. Tapi di situ kita juga bisa melakukan banyak kegiatan ya, kayak pergi ke club, ke library, terus bisa suruh Sims kita baca buku atau olahraga, masak. Nah, selain itu mungkin yang lebih zaman sekarang nih, game-game seperti Minecraft dan Roblox, dimana di situ kita bisa secara virtual bermain bersama teman kita di Roblox ya. Aku lihat kayak dede aku kan main Roblox tuh, dia bisa kayak main game musik gitu sama temennya, kayak battle. Nah, tapi dia battlenya kayak di game itu. Terus bisa kayak main semacam Squid Game versi Roblox ya. Dan di Minecraft juga ya, di Minecraft kita kayak bisa bangun-bangun rumah bareng gitu ya, tergantung masuk server yang sama kan ya. Jadi emang mungkin konsep Metaverse itu lebih improvise dari apa sih yang sudah ada sekarang. Mungkin salah satu yang sering dianggap sebagai Metaverse tuh gamenya The Second Life. Kalian bisa cek tuh itu game. Menurut Tony Parisi, yaitu co-creator dari Virtual Reality Modeling Language atau dikenal sebagai VRML, dia bilang kalau Metaverse itu lebih dari sekedar game. Jadi nggak sekedar game virtual world, tetapi seperti yang dicetuskan oleh Meta, Metaverse itu cakupannya lebih luas seperti internet. Jadi kita mungkin bisa masuk ke definisi 3D internet nih yang tadi sempat dicetuskan oleh Meta dan didukung juga oleh Tony Parisi. Jadi kita bisa lihat ya, sekarang ini kebanyakan orang, kecuali mungkin yang sudah punya VR headset seperti Oculus Quest, mengakses internet dengan perangkat di mana layarnya itu masih 2 dimensi, kayak menggunakan laptop, menggunakan HP kita, tablet kita, ya layarnya kan masih 2 dimensi ya, udah kayak ya udah papan layar ya. Tapi konten yang kita akses itu mempunyai elemen 3 dimensi, udah 3D.
Nah, konsep metaverse ini ingin mengubah internet dua dimensi ini menjadi suatu ruang tiga dimensi, di mana dengan itu kita udah bisa lakukan ya dengan yang udah punya VR headset. Nih aku kasih lihat sedikit juga gimana tampilannya kalau kita browsing the internet menggunakan Oculus Quest. Sedikit info aja, sekarang ini Meta juga lagi mau launching VR headset terbarunya, namanya itu Meta Quest Pro. Mungkin nanti bisa jadi the next good investment ya berarti ya terkait VR headset ini. Soalnya kemungkinan kedepannya everything is going to be in a metaverse. Oke, jadi mungkin yang kita bisa expect kalau misalnya udah 3D internet nih, online shopping misalnya, kalau sekarang kita masih buka Tokopedia gitu ya lewat layar HP atau lagi lewat layar laptop, ya udah kayak kita cuma bisa lihatnya gambar dua dimensinya itu. Sedangkan nanti kita bisa mengakses suatu virtual store, misalnya kayak sekarang Samsung ya sementara udah ada di Decentraland, dan kalau kalian belum tahu, H&M juga sudah punya virtual store mereka sendiri. Nah, expectation-nya nanti ke depannya kalau kita online shopping, kita tuh bisa virtually masuk ke virtual store mereka di suatu metaverse. Kita bisa ngerasain, kita bisa nyobain barangnya. Kayak mungkin kita kalau beli baju tuh bajunya misalnya dari H&M virtual store, itu kita bisa pakein tuh ke avatar kita di metaverse itu. Terus kita juga bisa lihat barangnya dengan lebih detail karena lebih 3D kan ya. Dan kita juga bisa ngecek out barangnya secara virtually juga dong, karena sekarang sudah ada teknologi yang namanya NFT atau non fungible token. Kan kita sudah kenal dengan yang namanya WFH, WFA, dan mungkin WFB ya, work from home, work from anywhere, dan yang lagi viral mungkin ya, masih viral nggak sih, tentang orang-orang yang lagi work from Bali nih. Jadi kita udah ngerasain kan, meeting tuh seringkali kita pakai yang namanya Zoom, atau ya mungkin ada juga yang pakai Teams dan kawan-kawannya. Kedepannya kita juga bisa meeting di virtual space. Ya saat ini dengan Oculus Quest atau VR headset lainnya, kita emang sudah bisa melakukan itu dengan aplikasi yang namanya Horizon Workrooms. Kedepannya virtual meeting ini akan jadi lebih mainstream karena saat ini kan nggak banyak orang ya yang punya VR headset ya. Tetapi walaupun dari tadi aku sebut berkali-kali nih tentang VR headset, metaverse ini tuh nggak cuma bisa diakses lewat VR headset, oke? Cuman walaupun ya kita kan bisa buka Decentraland lewat HP, masih bisa pakai buat laptop. Cuman pengalaman memasuki that virtual world akan terasa lebih realistis tentunya, lebih immersive, dan experience-nya tuh pasti beda jauh kalau kita pakai VR headset dan masih lewat perangkat yang dua dimensi ini, masih melihat everything secara dua dimensi. Di saat kita menggunakan VR headset, semuanya tuh nggak terasa lebih ya real aja gitu loh. Kayak aku udah pernah nyobain kan, kayak bisa main-main nonton VR YouTube, dimana kayak misalnya nonton video roller coaster gitu, kayak apa, waktu turun roller coasternya tuh kayak kerasa gitu loh, di perut kayak geli-geli itu lah gimana. Nah mungkin karena tadi aku sempat nyinggung tentang virtual world game, aku mungkin bisa nonjolin sedikit ya tentang perbedaan yang aku tangkep setelah aku baca-baca nih antara metaverse dan virtual world game ini. Jadi dari beberapa game yang tadi sempat aku sebutin ya, misalnya kayak Pet Sauce, Roblox, Metaverse, itu kita emang udah ngalamin kan, kita bikin suatu avatar yang merepresentasikan kita di virtual world game itu. Dan tentunya semua virtual world game yang sudah ada dulu juga, kita bisa bersosialisasi, bisa kayak berinteraksi dengan orang-orang lain yang ikutan main di game tersebut ya. Cuman itu tuh hanya kayak sebagian dari what the metaverse really is, hanya kayak seporsi lah ya apa itu metaverse, karena kan metaverse itu seperti yang tadi sempat aku sebutin lebih luas lingkupannya, lebih ke
improved internet. Dan kalau zaman dulu kita udah punya misalnya aset in game yang kita beli dengan in game currency-nya, itu tuh masih centralized karena disimpannya tuh ke server dari game tersebut. Jadi kalau misalnya game itu down, kayak sekarang kan Pet Society udah nggak bisa dimainin lagi, ya udah semua aset kita di situ lost, udah nggak ada nilainya lagi. Mau waktu itu kita pernah ngeluarin duit beneran misalnya buat bisa beliin dulu apa sih, kayak ada token yang harus susah didapetin, dan kalau mau dapat banyak kan harus beli pakai uang beneran, dan ya udah akhirnya hilang. Kalau zaman sekarang ya kan udah ada yang namanya NFT. Dengan NFT ini semua aset kita disimpan secara decentralized. Jadi disinilah peran NFT datang, karena mungkin nggak semua metaverse pasti ada NFT relatednya. Aku nggak tahu ya bakal pasti ada atau enggak. Cuman harusnya mungkin bisa jadi semua metaverse bakal menggunakan NFT sebagai aset di dalam that metaverse gitu. Karena NFT itu kan menunjukkan suatu kepemilikan akan suatu aset di dunia digital, dan metaverse itu sangat-sangat digital. Jadi di sini mungkin aku bakal ngejelasin kenapa metaverse itu sangat berpengaruh baik terhadap NFT. Sekarang kita udah mulai kenal yang namanya play to earn games, blockchain games, di mana in-game itemnya itu sudah menggunakan NFT, di mana NFT ini disimpannya di wallet kita. Jadi udah nggak disimpan secara centralized. Dan NFT ini atau in-game item ini udah dengan mudah bisa kita jual belikan. Jadi emang sudah punya nilainya. Mungkin walaupun ya pakai kripto ya nilainya volatile banget, tapi dia punya value. Daripada zaman dulu kita udah beli suatu in-game item nggak bisa kita jual belikan dengan mudah, dan kalau gamenya akhirnya tutup udah hilang, jadi uang kita udah hangus dari situ. Sedangkan kalau di sini NFT kita tetap ada di wallet kita walaupun misalnya game itu udah nggak di develop lagi gitu. Jadi ini juga berpengaruh ke kripto karena kita beli NFT itu dengan kripto. Jadi buat orang-orang yang masih ngeliatin kripto sebagai judi atau masih cuma mempermasalahkan legalitasnya, coba kalian tuh lihat dari sisi perkembangan teknologinya. Mungkin kripto tuh nggak akan menggantikan fiat atau mata uang negara secara menyeluruh ya, walaupun sekarang udah ada negara-negara yang menggunakan Bitcoin ya. Tapi aku yakin kalau kripto itu akan menjadi the currency of metaverse. Jadi metaverse ini akan menggunakan kripto. Dan aku tuh nggak tahu tentang apakah nanti bakal ada suatu metaverse yang menyeluruh yang menggabungkan everything, menggabungkan semua metaverse yang ada. Jadi kita punya satu avatar untuk merepresentasikan diri kita ke satu metaverse yang besar ini. Tetapi saat ini sih banyak perusahaan yang lagi bersaing untuk menciptakan metaverse versi mereka, mau menciptakan metaverse yang lebih baik daripada yang lain. Jadi ya saat ini kita masih bisa melihat ada banyaknya metaverse yang bermunculan ya. Kita bisa lihat sekarang mungkin investasi tanah NFT itu lebih menarik daripada kita beli tanah ya di the real world gitu ya, di bumi gitu. Karena sekarang the hype is in the metaverse. Hype itu ada di NFT, bukan investasi tanah yang real. Bisa jadi kedepannya kita juga bisa beli tanah dengan NFT, tapi juga bisa punya tanahnya di dunia asli juga gitu. Jadi kepemilikannya itu dibuktikan dengan NFT, dan secara fisik ada juga kita punya tanahnya. Terus kedepannya mungkin orang akan lebih banyak ya yang punya VR headset seperti Oculus Quest, atau mungkin VR headset terbaru dari Meta ya, atau juga VR headset dari perusahaan lain. Tapi kalau misalnya Oculus Quest itu kan yang lebih terkenal dan orang-orang mungkin lebih percaya dengan yang dari Meta, bisa jadi ini juga bagus ke sahamnya Meta. Jadi aku juga bisa rekom nih kalian buat cek sahamnya Meta. Kalian bisa beli atau mau investasi di perusahaannya dengan GoTrade. Buat link referral aku biar kalian dapat $2, bisa cek di deskripsi ya. Sedikit promosi nih ya. Mungkin terakhir aku mau kasih fun fact.
Jadi metaverse itu seringkali dimisinterpretasikan sebagai Web 3.0, padahal itu tuh dua hal yang berbeda. Nah, mungkin di next content aku akan jelasin apa sih perbedaannya metaverse dengan Web 3.0. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan turn on the notifications biar bisa lebih update. Karena aku harap di tahun 2022 ini aku akan lebih banyak update konten juga di YouTube. Okay, thank you for watching and dadah!